Sekarang kita lagi ada di Ojesa. Ayo guys, kita masuk. Assalamualaikum. Halo semuanya. Sekarang kami sedang berada di kantor pusat Ojesa, Ojek Sahabat Wanita. Sekarang kami akan menginterview salah satu perwakilan dari Ojesa selaku Mbak Yuli. Terima kasih Mbak Yuli atas waktu dan kesempatannya untuk datang berkunjung dan melihat. Kami selaku perwakilan dari Universitas Lampung untuk mata kuliah kewirausahaan, kami punya beberapa pertanyaan nih kepada Mbak tentang usahanya. Boleh. Kayak saya Keisha Leoni. Keisha. Saya Krisna Messi. Saya April. Dan yang di belakang kamera ini Anisha. Iya. Pertama sih yang paling dasarnya kami penasaran ini Ojesa tuh berdirinya sejak kapan sih Mbak? Jawabannya Ya, langsung aja. Ya, Ojesa itu berdiri dari tahun 2015. Kenapa tuh Mbak awalnya dibikin? Iya, dulu awalnya kita buat Ojesa itu semasa kita di kuliah juga gitu ya. Jadi dulu kita iseng-iseng aku sama Mbak Rani ya cuma ngobrol-ngobrol aja gimana kalau semuanya kita buat usaha gitu ya. Namanya dulu kita waktu kuliah itu ya belajar mandiri gitu. Jadi sebisa mungkin harus membiayai kuliah sendiri. Ya sempat jasa untuk ngojek juga, tapi walaupun itu belum jadi ojesa. Jadi ngojeknya pribadi, kalau semuanya ada teman minta dijemput di terminal, di stasiun bisa gitu, dia dijemput gitu. Dan alhamdulillah dari usaha-usaha itu ya kekumpul uang gitu untuk biaya semester, biaya hidup, biaya kosan gitu. Jadi nggak sepenuhnya ngeberatin uang. Akhirnya nyeletuklah Ojesa, dulu namanya itu Ojesa ya, namanya Ojesa juga, cuma kepanjangannya itu dulu Ojek Akhwat Salimah gitu. Jadi yaudah Ojesa, jadi ojek khusus wanita gitu. Jadi Mbak Yuli kan punya motor, Rani juga punya motor, Mbak Rani juga punya motor. Ya udah kita ngojek aja, tapi kita kan nggak boncengan tuh sama laki-laki gitu ya. Jadi ya udah kita ngeboncengannya ya perempuan aja. Kalau boleh tahu sekarang udah berapa banyak Mbak armada? Untuk drivernya sendiri kalau di Bandar Lampung ada sekitar 100-an. Wah, ini udah keluar Bandar Lampung juga Mbak? Sudah, Kemana aja, Mbak? kita pusatnya di Bandar Lampung di sini, kemudian di Metro Lampung, terus ada di Palembang Sumatera Selatan, kemudian ada di Sukabumi Jawa Barat sama di Jakarta Selatan. Kalau seluruhnya ya 300-an driver. Tapi ini ada yang menarik kalau Mbak. Kan biasanya ojek itu kan laki-laki ya, biasanya apalagi notabene banyak masyarakat itu kalau misalnya di ojek laki-laki kadang merasa nggak aman, apalagi ojek perempuan. Itu Mbak itu terinspirasi dari apa? Kenapa drivernya itu sangat perempuan misalnya? Sore itu pasti ada aja cerita gitu kalau semuanya adanya pelecehan seksual gitu. Makanya kita selain pengen itu ya pengen bermanfaat juga, pengen membuat wanita-wanita itu nyaman lah ketika bepergian. Biasanya kalau dibonceng ojek laki-laki, ojek pangkalan itu selain harus nego-nego harga kan agak ngeri juga dengan adanya pelecehan seksual. Dari situlah kita mulai ya udah kalau sama wanita ketika naik diantar dibonceng kan kayaknya lebih aman gitu. Kalau dari sisi keuangannya Kak, untuk modal sama penghasilan itu bagaimana ya Mbak? Ataukah sebanding atau bagaimana? Kalau untuk modal, dulu kita ya modalnya Beli buat SMS tuh ya Mbak? iya bensin ya, kalau bensin mereka sendiri, driver sendiri. Jadi perhitungan bagi hasilnya itu adalah 80%, 20%, 80% dari total perolehan yang diambil sama driver itu untuk driver. Nah, driver tapi punya kewajiban menyetorkan 20% dari total perolehan. Jadi misal selama sebulan nih driver dapat penghasilan 1 juta, jadi 200.000 yang harus disetorkan ke Ojesa. Iya gitu untuk bagi hasil. Jadi perhitungan laporan dari driver terus juga dari Ojesa sebagai kepalanya hitungnya per bulan gitu ya? Bulan. Tapi mereka memang dan admin tiap hari juga mereka orderan yang mereka ambil. Jelas ya Mbak ya? Oh ya Mbak,
juga ini tadi berhubungan dengan cerita masa-masa yang dihadapi. Produk apa ya, jasa-jasa yang ditawarkan sama OJK itu apa aja sih Mbak? Selain pertama tadi yang pemesanan pengantar yang langsung lewat sakit, juga tadi ada ini bisa apa ya, titip barang ya. Ya, kita ada 5 layanan. Yang pertama apartemen, jadi antar jemput anak sekolah ataupun kerja yang itu jamnya sama gitu ya. Kemudian ada antar penumpang, namanya khusus wanita dan laki-laki di bawah umur yang berbalik ya. Kemudian yang ketiga ada antar jasa barang, ya antar barang, paket dan lain-lainnya. Kemudian jasa belanja, misal ada mama yang nggak suka belanja ke pasar atau supermarket, kita bisa belanjain gitu ya. Kemudian ada jasa mobil juga. Ya Mbak, mungkin kalau misalkan ada orang yang mau melamar jadi driver, kira-kira ada kriteria tertentu nggak sih? Ini driver. Kriteria tentu kita ada, cuma ketat memang kalau di jasa ya, karena memang kita nggak mau rekrut mitra driver yang sembarangan gitu ya. Yang pertama dia harus jalan, kemudian bisa bawa motor, ada motor dan motornya itu tahun pembuatannya minimal 2011 ya. Gitu. Jadi kalau semua pembuatan motor 2005 dan lain-lain kita belum bisa terima. Kemudian STNK SIM harus aktif sama KTP, fotokopi KTP, KK, kemudian sama surat izin mahram. Surat izin mahram ini harus ditandatangani di atas materai oleh suami yang sudah beristri atau orang tua bagi yang anaknya belum menikah. Atau untuk ini pemasarannya bagaimana sih Mbak di desa ini? Untuk pemasarannya kita pakai offline ataupun online ya. Jadi kalau offline kita biasanya kadang ikut support agenda-agenda juga, misalnya kampus atau kajian-kajian lainnya. Kemudian kita kadang juga ya memarketingnya secara offline, mulut dari mulut kemudian dari online lah tentunya, karena kan zaman sekarang zaman digital ya, jadi harus online-nya juga harus kencang, bisa via TikTok, IG, kemudian ada di Facebook. Oh ya Mbak, bagaimana kalau misalnya yang menonton video kami ini ingin menghubungi OJSA bisa lewat mana saja? Bisa cek aja di IG-nya OJSA ya, OJSA.Indonesia, kemudian atau di Facebook-nya juga ada OJSA Salimah. Nanti ya, bisa dulu ya. Nanti untuk WA-nya, untuk WA-nya 0822 Oke. Jadi kita terus di bawah gitu ya. Oh iya, pokoknya ke IG-nya nanti ketemu. Pertanyaan terakhir nih Mbak, ada nggak sih tips atau pesan-pesan buat orang-orang yang mau mulai berwirausaha, terutama kayak seumuran kami nih yang masih mahasiswa, seperti bagaimana dulu OJSA bisa terbentuk? Ada banyak ya, tapi kita fokus aja untuk para mahasiswa ya, baik itu yang perempuan atau yang laki, sebisa mungkin di kampus itu masanya belajar. Belajar itu nggak hanya di bangku kuliah, tapi di luar kuliah, entah itu organisasi ataupun organisasi yang lainnya gitu ya. Pokoknya ikutin aja gitu ya, itu pasti bermanfaat, ada manfaatnya. Tapi emang kita lihat-lihat ya organisasinya, kalau memang banyak manfaatnya ikutin aja ya. Terus juga karena teman-teman ada mata kuliah wirausaha gitu ya, ini artinya bekal untuk teman-teman untuk bisa mandiri juga. Jadi setelah kuliah nanti, kalau mungkin teman-teman rezekinya tidak di dinas, tidak menjadi pegawai, tidak menjadi dosen atau tidak menjadi PNS atau pokoknya belum ada rezeki di sana, teman-teman bisa usaha. Makanya kenapa di kampus itu ada mata kuliah wirausaha, supaya ada sedikit ilmu yang teman-teman dapat gimana sih caranya untuk ngebangun usaha. Nah, untuk ngebangun usaha itu jangan nunggu lulus dari sekarang. Jangan gitu ya. nunggu banyak duit ya Mbak? Jangan nunggu banyak duit. Justru Tapi ada motivasi. kalau belum ada duit makanya berwirausaha gitu. Teman-teman pasti punya skill masing-masing ya, misal skill jahit, skill lukis kan ya, bisa ngelukis, kemudian skill apa lagi? Dari hobi lah ya. Dari hobi gitu ya, mungkin public speaking, kemudian di media sosial ngedesain dan lain-lain, ngedit segala macamnya itu diasah gitu ya. Ataupun kalau semuanya tidak di bidang jasa, ya bisa belajar untuk jualan, misal jualan baju, jilbab, sepatu dan lain-lainnya.
tujuannya apa? Bukan untuk mencari untung pada saat itu, tapi melatih mental gitu ya, melatih mental. Jadi dulu Mbak waktu kuliah itu mana tahu bisa membangun Ojesa sampai saat ini, Pikir awalnya nggak sampai kepikir gitu. Tapi ya udah ikutin alurnya, usaha sana sini, jual ini itu. Jadi melatih mental kita untuk punya berwirausaha. Jadi pantang minta duit ke orang tua kalau kita belum usaha, kalau udah mentok barulah minta gitu. Jadi memang mentalnya dulu dilatih, nanti ketika sudah lulus kuliah teman-teman sudah punya mental itu, usaha apa, jaringan gitu ya sama teman-teman. Jadi nggak malu lagi mau posting jualan, apalagi sekarang ya WA aja udah pakai WA aja bisa jualan. Nggak harus ayo beli bu enggak kan, cuma kasar di WA aja Kita mungkin tunggu begitu. iya ini mau beli ya udah seperti gitu ya. Jadi jangan malu untuk berwirausaha ya, karena berwirausaha itu bukan pekerjaan yang malah luar biasa bagus. Apalagi teman-teman di sini bisa ketika punya usaha malah bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain, sama seperti Ojesa gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Yuli atas kesempatannya. Iya juga sudah bagi pengalamannya. Ya, semangat ya. Jadi jangan lihat sana. Ya, sekian interview kami dengan Mbak Yuli selaku perwakilan dari Ojesa. Terima kasih.